Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Sementara penghuni dua kuburan tersebut sementara diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang manusia, tetapi manusia yang luar biasa. Saking luar biasanya melihat rintihan, mendengarkan rintihan orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut. Wa ma yu'adzabani illa fi kabirin. Tidaklah mereka berdua ini diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan dosa besar. Merasakan dosa besar, melakukan dosa besar. Apa dosa yang mereka lakukan sehingga mereka ini mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, azab kubur? Yang pertama adalah amma ahaduhum fa innahu yabulu la yastatiru minal baul. Ya, salah seorang di antara mereka ketika dia buang air, dia tidak berlindung, dia tidak bersembunyi pada saat dia buang air. Kadangkala di antara kita, khususnya para lelaki, ketika buang air, turun dari kendaraannya, dia langsung buang air, tidak bersembunyi. Dia tidak tahu bahwasanya itu sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada penghuni kubur itu karena dia tidak berlindung pada saat dia buang air kecil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita anggap itu adalah hal yang sepele, buang air kecil. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sangat besar. Bahkan itu termasuk dosa besar, minal kabair. Wa ma yu'adzabani illa fi kabirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka berdua diazab kecuali dosa besar. Ya, makanya para ulama mengatakan la tahqiranna minas saghair fa innal jibala. Sesungguhnya jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu diciptakan dari kerikil-kerikil. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah amma thaniyatu fa innahu yamshi bin namimah. Yang kedua itu adalah ketika dia hidup di muka bumi ini, dia berjalan di muka bumi ini, dia berjalan dalam keadaan mengadu domba. Suka mengadu domba salah satu dengan yang lainnya. Dia mengadu domba. Fa innahu yamshi bin namimah. Dia suka mengadu domba. Maka berhati-hatilah kita, jangan sampai lisan kita termasuk corongnya syaitan dalam mengadu domba, memprovokasi muslim yang satu dengan muslim yang lain. Maka oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan berita pula, hendaklah kita mendapatkan berita ini, kita harus tabayyun dan tathabbut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in. Kata Abdullah bin Abbas, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu, tunggulah perintah atau larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sambungan ayatnya? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian berita, maka hendaklah kalian tabayyun. Di dalam qiraah yang lain mengatakan dengan fatathabbatu, hendaklah kalian mencari kevalidan data ketika masuk kepada kalian. Kenapa kita harus mencari kevalidan data?
Kenapa kita harus mengklarifikasi berita yang masuk kepada kita? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Jangan sampai ketika berita datang kepada kita menyebabkan kita menyesal karena kesimpulan berita yang masuk kepada kita dengan berita yang tidak sempurna. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini bukan turun kepada orang-orang fasik, tetapi ayat ini turun kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan saja, ayat ini turun kepada para sahabat yang semua sahabat itu adil, kullu sahabati udul. Semua sahabat itu adil, tetapi Allah memerintahkan apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kalian berita, maka hendaklah kalian tabayyun. Terlebih lagi di zaman sekarang yang bukan orang adil, maka tentunya terlebih lagi kita harus tabayyun, kita harus tasabbut berita yang masuk kepada kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita mudah terprovokasi, dan jangan sampai pula kita menjadi orang yang suka memprovokasi. Karena sikap kita sebagai seorang muslim adalah fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang juga yang suka menggibah saudara kita. Karena menggibah itu, Ibnu Hazm rahimahullah memberikan di antara hal yang membatalkan puasa adalah menggibah. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hujurat juga, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian daripada persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya persangkaan, sebagian persangkaan itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mencari-cari alasan dan janganlah kalian menggibah salah seorang kalian, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Istinbat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini wajhul istidlal dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Maukah kamu memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Maka Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala berkesimpulan, maka orang menggibah sama dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri, dan itu artinya membatalkan puasa kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sekalipun jumhur ulama mengatakan bahwasanya menggibah itu adalah menghilangkan pahala dari puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab yang sangat pedih. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.